Permen ini manis sekali. Kau kotori bonekaku. Kau harus ganti bonekaku. Ayah, dia sudah besar, tapi masih main boneka. Apa dia bodoh? Penyah goblok. Nansu, Tuan Shen, Nona Xiaoyu seperti ini. Apa kau tidak akan melakukan sesuatu? Jika Xiaofu, kau ingin mengurangi hukuman Xiaowei, maka rawatlah Xiaoyu dengan baik. Kalau tidak, aku takkan pernah berkompromi meskipun aku mati. Kenapa aku harus peduli? Kau tetap di sini dan ambil laporannya. Kakakku. Punyaku. Dokter Chen Yu, Xiaoyu. Der Chen Yu. Terima kasih, gadis yang baik. Kau sabar menunggu dokter. Hasil pemeriksaan terakhirmu sudah keluar. Kau menderita kanker otak. Apa itu kanker otak? Dokter Chen Yu, apakah aku harus minum obat pahit? Xiaoyu, kanker otak itu fatal. Fatal. Maka kau takkan pernah bisa menikahi Shen Nansu. Tidak. Yu ingin menikahi Kak Nansu. Kak Nansu sudah berjanji pada ayah. Baiklah. Kalau begitu kau pulang dan beritahu Shen Nansu untuk segera mengobatimu. Berhenti, orang jahat. Jangan sentuh dia, Kak Nansu. Dia yang membunuh ibuku. Itu tidak benar, Xiaoyu. Xiaowei, kecelakaan mobil di pesta pertunanganmu dan Nansu. Itu kecelakaan. Itu kecelakaan. Aku tidak sengaja. Xiaoyu, Xiaowei sudah dipenjara selama 3 tahun. Dia sudah membayar harganya atas perbuatannya. Xiaowei tidak berhutang apapun padamu lagi. Kenapa? Kak Nansu kenapa? Kak, kenapa? Yoyo tidak mengerti. Xiaowei di penjara dan menderita leukemia. Aku tidak akan membiarkannya mati di penjara. Leukemia. Tapi dia membunuh. Cukup. Sudah kubilang itu kecelakaan. Jangan membuatku mengulanginya lagi. Aku tidak mau dia tinggal di sini. Jika dia tinggal di sini, aku akan pergi. Baiklah. Kalau begitu pergilah. Aku tidak akan menikahimu. Cintaku sekarang adalah Xiaowei. Dia harus tinggal di sini. Nansu, aku merasa sangat tidak enak badan. Tunggu, aku akan ambilkan obat untukmu. Kak, apa karena Xiaowei sakit? Kau kasihan padanya. Aku juga sakit, katanya. Ini penyakit yang fatal. Kalau begitu kau harus ke rumah sakit. Kenapa kau masih di sini? Jika kau ke rumah sakit, aku akan mengunjungimu kalau ada waktu. Keluar. Keluar. Pergi. Xiaoyu, 3 tahun lalu, kau bukan tandinganku. 3 tahun kemudian, kau sudah jadi bodoh. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa menyaingiku? Kubilang padamu, aku ingin kau mati. Ibumu hanyalah kambing hitam. Kalau kau berani beritahu Shen Nansu, dan lihat apakah dia akan mengasihanimu. Xiaoyu, tolong berhenti memukulku. Pergi. Aku benci kamu. Seumur hidupku aku tak ingin melihatmu lagi. Nansu, jangan khawatirkan aku. Aku pantas menerima ini. Jika remnya tidak blong, ini bukan salahmu. Semua sudah berlalu. Tapi kalau bukan karena aku, kau dan Xiaoyu pasti sudah menikah sekarang. Sudah kubilang itu perjodohan. Kau tahu itu.
Kami tidak punya perasaan satu sama lain, tapi dia begitu cantik, dan kalian berdua selalu di bawah atap yang sama. Jika bukan karena kecelakaan mobil paman dan bibi Xia, kecelakaan itu, aku tidak akan merawatnya. Nansu, aku mencintaimu. Tuan gawat. Rumah sakit baru saja menelpon. Tuan Xia sedang sekarat. Ayah. Ayah. Xia Yu, jangan menangis. Itu akan membuat Paman Xia sedih. Orang tuamu tidak mati. Mereka mengawasimu dari surga. Surga. Bisakah aku pergi ke sana? Suatu hari nanti. Kita semua akan ke sana. Dokter, kau sangat baik. The film was translated and narrated by M Media. Xia Yu, aku tidak cukup baik. Xia Yu, kemarilah. Ayah sudah pergi. Tuan, apapun yang terjadi, kuharap kau akan memberikan pemakaman yang layak untuk Paman Xia sebagai menantunya. Berikan Paman Xia pemakaman yang layak. Selain Xia Yu, tidak ada yang tersisa di keluarga Xia. Xia Yu, tahukah kau kenapa aku datang terlambat? Aku bisa setuju untuk menikahimu. Aku juga bisa memberikan ayahmu pemakaman yang layak. Tapi, kau harus menyetujui satu syarat. Syarat? Xiaowi menderita leukemia. Sebagai sepupu perempuannya yang lebih tua, aku harap kau akan mendonorkan sumsum tulangmu. Jika aku mendonorkan sumsum tulangku, maukah kau menikah denganku? Kalau begitu aku akan memberikannya padanya. Apa kau tahu apa artinya mendonorkan sumsum tulang? Tahukah kau apa artinya? Aku tahu. Kakak akan senang. Jika kakak senang, maka aku juga senang. Kapan aku mendonorkan sumsum tulang? Apakah sakit mendonorkan sumsum tulang? Tidak akan sakit. Kakak, aku tidak mau disuntik. Sakit. Kakak, jangan suntik. Kakak. Mulai. Jangan kakak. Jangan kakak. Kenapa kau membohongiku? Ini sangat sakit. Nansu. Nansu, kau sudah bangun. Apa yang sedang kau pikirkan? Hasil tesnya sudah keluar. Kau dan Xia Yu memiliki kecocokan sumsum tulang yang tinggi. Kita bisa melakukan operasi. Lupakan saja, aku sangat berhutang pada Xia Yu. Aku menyebabkan kematian ibunya, dan aku yang menyebabkan dia menjadi seperti ini. Dia pasti berharap aku mati. Dia tidak akan membantuku. Jika kakak senang, maka aku senang. Ya, ekstraksi sumsum tulang saja sudah sangat menyakitkan. Jika ada operasi. Nansu, kau tak perlu merasa bimbang. Selama ini, aku sudah berdamai dengan hidup dan mati di penjara. Anak itu dulu. Bukankah sama saja? Anak apa? Saat kau hamil, kenapa kau tidak memberitahuku apa yang bisa kukatakan? Kau sudah menanggung terlalu banyak untukku. Jika bukan karena aku, kau tidak perlu mengurus Xia Yu sama sekali. Nansu, aku sangat mencintaimu. Bagaimana aku tega menyusahkanmu? Xiaowi, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku akan segera mengatur operasi untukmu. Dokter, Xia Yu, bagaimana kabarmu? Kenapa dia membohongiku? Ini sangat sakit. Xia Yu, kau punya hal-hal yang lebih penting untuk dipertimbangkan sekarang. Waktumu tak banyak lagi. Apa kau tahu itu? Apakah aku akan masuk surga? Aku punya cara agar kau tetap hidup. Maukah kau? Cara tanda tanya.
Dia. Xiaoyu, apakah kau percaya pada takdir? Terbaring di ranjang ini adalah seorang gadis yang terlihat sangat mirip denganmu. Dia pacarku. Xiaoxi. Xiaoxi, dia menderita gagal jantung. Sudah berlarut-larut selama bertahun-tahun. Sekarang dia takkan bertahan lama lagi. Dia sangat menyedihkan. Tidak adakah cara untuk menyelamatkannya? Ya. Kau bisa menyelamatkannya. Kalian cocok. Jika kau memberinya jantungmu, dia bisa hidup. Jantungku. Punyaku. Xiaoyu, kanker otakmu tak dapat disembuhkan. Tapi Xiaoxi, dia masih bisa diselamatkan. Apa kau tak ingin terus hidup di dunia ini? Hal terpenting dari seseorang adalah hatinya. Bahkan jika kau mati, hatimu masih di sini. Kau masih di sini. Xiaoxi, dia. Xiaoxi, dia bisa hidup untukmu. Dokter, jangan menangis. Kalau begitu tolong dia. Kalau begitu tolong aku. Bukankah kau selalu iri pada orang lain yang bisa melakukan apa saja? Xiaoxi mentalnya sangat sehat. Dia bisa melakukan banyak hal untukmu. Hal-hal yang ingin kau lakukan. Dan kau bisa hidup sangat lama. Aku setelah itu. Bisakah aku tetap menyukai kakak? Ya, selama hatimu masih ada. Kau akan selalu mencintai pria itu. Xiaoyu, menyukai seseorang tidak berubah. Tak peduli di tubuh siapa hati itu berada. Itu takkan pernah berubah. Tidak akan pernah. Baguslah. Dokter, aku berjanji. Tapi bisakah kau memberiku sedikit waktu? Aku punya keinginan yang harus kupenuhi. Yaitu, menikah dengan Shan Nansu. Aku tak mau menikah dengannya lagi. Dokter, bisakah aku mengambil foto tanda tanya? Aku ingin foto yang sangat-sangat indah. Baik. Aku berjanji padamu. Dokter, ini terlihat sangat bagus. Apa kakak belum sampai? Kapan dia datang? Kau. Dia belum menjawab telepon. Dia pasti sibuk. Jangan khawatir. Aku akan menelpon lagi. Dokter, apa kakak belum kembali? Pak, kita masih foto atau tidak? Kalau tidak, kami akan pulang. Kakak, aku tahu kau akan datang. Cepat, waktunya hampir habis. Xiaoyu, hasil kecocokan sumsum tulang sudah keluar. Aku bisa menikahimu, tapi kau harus menjalani operasi untuk menyelamatkan Xiaoyu dulu. Waktunya hampir habis. Kakak, mereka pergi. Baiklah, aku akan bermain denganmu. Tapi kau harus berjanji padaku kau akan menjalani operasi dulu. Xiaoyu, kau foto dulu. Tuan Shen masih perlu mempersiapkan sedikit. Aku akan segera menyusulmu. Tuan Shen, bagaimana kalau aku meminta penata rias? Halo? Apa? Xiaoyu shock. Aku segera ke sana. Pasien telah disadarkan. Tuan Shen, kita tak bisa menunda lebih lama lagi. Tolong segera jalani operasi. Baik. Xiaoyu. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tuan Shen, kita sudah mencari kemana-mana, mereka sudah pergi. Tidak ada orang di rumah. Lalu apa yang kau tunggu? Cari mereka. Baiklah. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Jika aku mendonorkan sumsum tulangku, maukah kau menikah denganku? Kalau begitu aku akan memberikannya padanya. Xiaoyu, kau tak punya kesempatan untuk menyesalinya. Aku tak akan membiarkanmu menyesalinya.
Xiaoyu, adakah keinginanmu yang lain? Aku belum pernah melihat hujan meteor. Aku belum pernah melihat matahari terbenam di gunung. Aku belum pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi burung kecil yang terbang di langit. Dokter, dia akan membantuku mewujudkannya, kan? Dia akan. Kak, kau tidak marah lagi padaku? Aku sangat mencintaimu. The film was translated and narrated by M Media. Rekam medis Xiaoyu. Maafkan aku, Xiaoyu. Aku membohongimu. Kuharap di masa depan, kau tak akan bertemu pembohong sepertiku lagi. Xiaoyu, bisakah kau mendengarku? Mulai operasi. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aku sudah mendapatkan sumsum tulangnya. Dokter yang menangani Xiaowei. Operasinya bisa dilakukan kapan saja. Dari mana sumsum tulangnya? Sumsum tulang siapa itu? Milik Xiaoyu. Di mana dia? Kapan sumsum tulangnya diambil? Xiaoyu baik-baik saja. Cepat lakukan operasi. Terlambat. Segera atur operasi untuk Xiaowei. Ruang operasi. Xiaoyu. Tuan Shen jangan khawatir. Nona Xiaowei akan baik-baik saja. Ya, aku khawatir tentang Xiaowei. Operasinya berjalan lancar. Terima kasih, dokter. Anda tunggu di sini untuk Xiaowei. Atur semuanya. Baik. Suster, bisakah kau membantuku memeriksa sesuatu? Catatan donasi sumsum tulang Xiaoyu. Aku ingin memeriksa di bangsal mana dia berada. Tuan Shen, kami tidak memiliki informasi yang Anda cari. Apa ada kesalahan? Ada Xiaoyu di sini. Tapi dia meninggal pagi ini. Tidak mungkin. Kanker otak apa? Transplantasi jantung apa? Tuan Shen, jenazahnya saat ini ada di kamar mayat. Apakah Anda ingin pergi dan melihatnya? Di mana dia? Bukankah kau sudah tahu? Mustahil. Dia tidak akan. Kau harus siap. Karena operasi jantung. Dia tidak terlihat baik sekarang. Aku tidak percaya. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kenapa kau tidak memberitahuku tentang kondisinya? Bukankah Xiaoyu memberitahumu? Aku juga sakit. Penyakit yang fatal. Dia tidak. Bukankah kau dokternya? Apakah itu kecelakaan mobil? Xiaoyu mengalami pembekuan darah di otaknya. Seiring waktu itu menjadi tumor ganas. Xiaoyu tahu dia tak bisa disembuhkan. Jadi dia menandatangani formulir persetujuan donasi jantung. Dia masih anak-anak. Bagaimana mungkin dia mengerti semua ini? Karena dia ingin terus mencintaimu. Untuk mencintaimu selamanya. Lalu akankah diriku di masa depan masih bisa mencintaimu, Kak? Shen Nansu, meskipun kau tidak mencintai Xiaoyu, kau berjanji untuk menjaganya seumur hidupnya. Hidup Xiaoyu sudah berakhir. Pengaturan terakhirnya adalah satu-satunya hal yang kau berikan padanya. Jika kau merasa bersalah padanya, maka berikan dia pemakaman yang layak. Tidak ada yang perlu disesali. Lagi pula kau dan dia, kita bukan apa-apa. Bukankah begitu?
Aku mendonorkan sumsum tulangku. Maukah kau menikah denganku? Kalau begitu, selama kakak bahagia aku pun bahagia. Kudengar, gadis kecil penderita kanker otak itu meninggal kemarin. Kasihan sekali, namanya Xiaoyu kan? Kudengar dia bahkan sudah tak punya keluarga lagi. Sungguh tragis, dia sudah mati. Dia benar-benar mati. Xiaoyu, kau sungguh harus berterima kasih padaku. Aku mengirim ayahmu lebih dulu. Jadi kau takkan kesepian dalam perjalananmu ke alam baka. Sepertinya surga membiarkanmu hidup beberapa tahun lagi, hanya agar kau bisa memberiku transplantasi sumsum tulang dan membiarkanku hidup dengan baik. Nansu, sekarang tak ada lagi yang tersisa untuk mengganggu kebahagiaan kita. The film was translated and Suster, narrated by tolong M. beritahu Media. Nansu bahwa aku sudah bangun. Aku sangat merindukannya saat ini. Kami sudah memberitahunya. Tapi Tuan Shen saat ini berada di kamar mayat dan menolak untuk masuk. Apa? Dia di kamar mayat? Dia menemani Xiaoyu. Mustahil, dia sangat membenci Xiaoyu. Bagaimana mungkin dia meninggalkanku untuk menemani mayat orang bodoh? Aku tak boleh kalah dari orang bodoh. Tidak mungkin. Xiaoyu, aku sudah mengganti bajumu dengan gaun favoritmu. Terlihat bagus. Persis seperti di hari ulang tahunmu. Kakak, hari ini ulang tahun Yoyu. Merayakan ulang tahunku bersama kakak. Sudah malam tidurlah. Tidak. Yoyu ingin membuat permohonan dan meniup lilin bersama kakak. Tidurlah. Tiup-tiup. Aku belum membuat permohonan. Aku ingin bersama kakak selamanya dan menjadi pengantinnya. Kakak, apa permohonanmu? Jika permohonan benar-benar menjadi kenyataan, aku berharap kau menghilang selamanya. Permohonanku terkabul. Tapi, aku menyesalkannya. Tuan Shen, waktunya untuk mengirim Nona Xiaoyu untuk dikremasi. Tapi formulir persetujuan kremasi membutuhkan tanda tangan dari keluarga dekat. Nona Xiaoyu, dia. Ya, Xiaoyu. Aku belum menikah denganmu. Tuan Shen, apa kau benar-benar akan menguburkan Nona Xiaoyu di makam keluarga Shen? Bukankah itu? Aku mendonorkan sumsum tulangku. Maukah kau menikah denganku? Kalau begitu, dia istriku. Dia harus dimakamkan di makam keluarga Shen. Nansu, aku tahu segalanya tentang Xiaoyu. Jika bukan karena aku, dia tidak akan. Meskipun kecelakaan mobil 3 tahun lalu adalah kecelakaan, rasa bersalah telah menyiksaku. Aku mungkin lebih baik mati. Nansu, katakan sesuatu. Xia Wei, kau memang berhutang padanya. Nansu, kau belum jatuh cinta padanya kan? Apakah cinta masih penting? Yang bisa kulakukan sekarang adalah memberinya perpisahan yang layak. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Beri dia perpisahan yang layak. Shen Nanso, lalu aku ini apa? Aku sangat menderita di penjara. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah bunuh diri. Aku tak tega meninggalkanmu. Aku tak ingin kau sendirian di dunia ini. Nansu, kau berjanji akan menikah denganku. Bagaimana mungkin kau? Kita sudah dewasa. Kita harus mengerti bahwa beberapa hal berubah. Aku memintamu untuk menjaga Xiaoyu. Karena itu adalah tanggung jawabku. Karena kau juga pacarku. Tapi kau membunuhnya dalam kecelakaan mobil itu. Sebuah kecelakaan. Tak menghapus masa lalu. Kecelakaan bukan berarti tak bersalah. Setelah kau sembuh, aku akan mengirim kau ke luar negeri untuk memulai hidup baru. Tidak, Nansu, jangan usir aku.
Kau masih mencintaiku kan? Kumohon, jangan lakukan ini padaku. Xia Wei, perasaan bisa memudar. Memudar? Itu hanya alasan. Kau jatuh cinta pada Xia Yu. Kau jatuh cinta pada orang bodoh. Mungkin. Tapi sekarang sudah terlambat. Nansu, aku tahu apa yang terjadi dengan Xia Yu. Sangat berat bagimu. Aku bisa menunggumu. Aku akan menunggumu untuk menikah denganku. Sen dan Su, kau akan selalu The film was translated menjadi milikku. and narrated by M Media. Kau sudah terlalu lama tertidur. Tolong, bangunlah. Xiaoxi, akhirnya kau bangun. Siapa kau? Siapa aku? Kenapa aku di sini? Xiaoxi, jangan takut. Kau masih dalam pemulihan. Jangan terlalu gelisah. Aku Cheng Yu. Kau Xiaoxi. Aku pacarmu. Kau sakit parah. Koma selama 3 tahun. Sampai akhirnya, kami menemukan donor jantung yang cocok. Kau menjalani transplantasi. Aku Shuo 11. Aku pacarmu. Jangan khawatir. Kau mungkin sudah lama tertidur, sampai lupa. Ingatanmu akan kembali. Apakah jantungmu sakit? Ini salahku. Kau baru saja bangun. Istirahatlah, aku akan ambilkan makanan untukmu. Aku akan segera kembali. Apakah aku benar-benar pacar Chen Yu? Tapi kenapa? Saat dia menyentuhku, aku merasa ada penolakan. Mungkin. Ini hanya karena sakitku. Rumah Shen Nansu. Tuan Shen, ini Nona Xia. Catatan rawat inap. Lihatlah. Xiaoxi. Del Cheng sangat senang saat kau bangun. Dia bahkan dilaporkan oleh Pasin karena kurang simpati. Karena dia tertawa terlalu lepas. Benarkah? Dia tidak memberitahuku. Xia Yu, apakah itu kau? Siapa kau? Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku tanda tanya. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk melihat jantungnya dan untuk mengobrol dengannya. Aku tahu apa yang akan kau tanyakan. Ikuti aku. Jangan ganggu istirahat Xiaoxi. Siapa dia? Dia adalah CL Group Shen. Namanya Shen Nansu. Xiaoxi, ada apa? Sakit. Karena kau sudah melihat formulir pendaftaran, kau seharusnya tahu. Itu tulisan tangan Xia Yu. Xia Yu sangat baik ketika dia tahu bahwa jantungnya cocok untuk Xiaoxi. Dia bertanya padaku, apakah dia bisa menyelamatkan Xiaoxi? Xia Yu tak akan mengatakan itu. Sen Nansu, kau pikir kau benar-benar mengenal Xia Yu? Kau akan selalu menganggapnya bodoh. Tapi biar ku bilang, dalam hal mencintaimu, Xia Yu dewasa. Dia ingin hidup, tapi dia menderita kanker otak. Dia mengerti apa artinya itu. Dalam pikirannya, selama jantungnya yang mencintaimu masih berdetak, dia akan selalu ada. Tak pernah pergi. Ini bukan dia. Apa kau meragukanku? Atau rasa bersalahmu yang bicara? Sen Nansu, aku sungguh tak paham. Apa gunanya menanyakan semua ini? Sekarang, jangan lupa. Kaulah yang paling membenci Xia Yu. Kaulah yang berharap dia menghilang. Jangan ganggu Xiaoxi lagi. Dia tak bersalah. Kak Yuyu sangat menyukaimu. Kau begitu cantik. Bagaimana dia bisa berkata begitu? Bagaimana aku bisa berkata begitu? Kaulah orang tadi.
Ada yang bisa kubantu? 你找我有什么事儿吗？ Pendonor jantungmu adalah istriku. Namanya Xiaoyu. Istrimu Xiaoyu. Xiaoyu. Donorkan sumsum tulangmu. Kau cocok. Takkan pernah bertemu lagi. Kak, aku di sini. Xiuoxi, aku di sini. Kau baik-baik saja. Bernapaslah perlahan. Kak, aku merasa mual. Jangan khawatir, aku akan mengantarmu kembali ke kamar. Ayo. Jadi Kak, The film was translated Bukan and untukku. narrated by M Media. kau harus istirahat. Tuan Xian, Anda sudah melihatnya sendiri. Xiao 11 pulih dengan baik tanpamu. Kuharap kau takkan mengganggu Xiao 11 lagi. Sama. Apa? Dia persis seperti Xiaoyu. Saat dia berpikir atau melamun, tangannya akan tanpa sadar bergerak kecil. Mungkin. Dia hanya, bukan mungkin. Xiaoyu telah tiada. Aku berterima kasih padanya, dan aku takkan pernah melupakannya. Tapi yang telah tiada tetaplah tiada. Yang hidup sekarang adalah pacarku, Xiuoxi. Ya. Dia takkan pernah kembali. Dia adalah ZHUXI. Maafkan aku. Ya. Dia adalah ZHUXI. Dia hanyalah Xiuoxi. Yuyu, Kak. 哥哥， Yuyu, aku datang untuk menikahimu. Maukah kau menikah denganku? Kak, 哥哥， aku tak bisa menikah denganmu 给 lagi. 你了， Kenapa? 因为 Karena jantungku 心 telah tiada. 没有。 Tuan Shen, lama tak jumpa. Kau, setelah aku keluar dari rumah sakit, aku sangat ingin keluar dan melihat-lihat, terutama di sini. Bunga-bunga ini, aku sangat menyukainya, jadi aku membeli sebuket untuk diriku sendiri. Dia juga menyukainya. Maukah kau duduk sebentar? Angin sepoi-sepoi di sini sangat nyaman. Tuan Shen, 先生， apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau sedang menunggu seseorang yang penting? Tempat ini dulu adalah tempat favorit Xiaoyu. Xiaoyu, 有， meskipun aku belum pernah bertemu dengannya, 但我 kupikir 想 dia pastilah seorang gadis yang cantik dan baik hati. 女孩子吧。 Ya, dia sangat baik. Baik sampai 良到 Bodoh. 像个傻子。 aku berterima kasih padanya. Jika bukan karena dia mendonorkan jantung ini, aku takkan sembuh. 更不会 Apalagi 像 bisa 现在这样 duduk di sini seperti ini dan mengobrol denganmu. Tuan Shen, 先生 kau pasti sangat mencintai Xiaoyu. Maafkan aku. Aku mendengar semuanya dari Kak Cheng Yu. Dia merasa sangat bersalah. Mungkin itu karena sebagai dokternya, dia tak bisa menyelamatkan nyawanya. Bersalah saat dia tahu dia cocok menjadi pendonor jantung untuk Xiao 11. Dia bertanya padaku, apakah aku bisa menyelamatkan Xiao 11? Apalagi yang dia katakan? Katakan padaku, Tuan Shen, sakit. Maafkan aku. Kalau kau kembali ke kota, aku bisa mengantarmu. Jangan sungkan. Tuan Shen, saya permisi dulu. Apa dia biasanya begini, pemuruk? 的人吗？ Barangkali, 或许 aku tak seharusnya penasaran lagi tentangnya. Apalagi mendekatinya lagi.
Maafkan aku. Aku mendengar semuanya dari saudara Cheng Yu. Dia dipenuhi rasa bersalah. Barangkali, itu karena sebagai dokter yang merawatnya, dia tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Xuoxi adalah kekasih Cheng Yu. Xuoxi, karena operasi Xia Yu yang gagal, diberi kesempatan hidup baru. Jadi seandainya, Xia Yu telah diselamatkan oleh Cheng Yu, akankah ZHUXI masih ada? The film was translated and narrated by Tuan M Shen. Media. Rekam medis Nona Xia Yu sudah saya tinjau sebelumnya. Semuanya dicatat langsung oleh Dr. Chen. Seharusnya tidak ada masalah. Justru karena dia. Kita harus menyelidiki lebih lanjut. Kami memeriksa dengan teliti semua hasil tes Nona Xia setelah kecelakaan mobil dari awal. Beserta rencana perawatan selanjutnya, tidak ada diagnosis kanker otak. Alasan Nona Xia mengalami sakit kepala adalah karena pendarahan intrakranial akibat kecelakaan mobil. Ini adalah kesimpulan yang kami capai setelah berkonsultasi dengan ahli bedah saraf lainnya. Berdasarkan rekaman CT scan Nona Xia, itulah kesimpulan kami. Dokter yang merawat Cheng Yu, Tuan Shen, ahli radiologi itu, telah dibujuk oleh kami. Jika Anda membutuhkan, dia akan bersaksi untuk kita. Tak satu pun dari mereka akan lolos. Jangan khawatir Tuan Shen, saya akan segera mengurusnya. Tidak perlu. Ada beberapa hal yang harus kutangani sendiri. Dokter Cheng, operasi otak putra saya sangat berhasil. Anda benar-benar berhati mulia. Bawa anakmu dan istirahatlah. Mereka bertengkar. Apa yang kau lakukan? Cheng Yu, kau harus mati. Kau tahu segalanya sekarang. Xia Yu dia. Jangan berani-beraninya kau sebut namanya. Kau tak pantas. Cheng Yu, Xia Yu sangat mempercayaimu. Bagaimana kau bisa mengkhianatinya? Kenapa kau menipunya? Cheng Yu, kau membunuhnya. Kau pembunuh. Akulah pelakunya. Aku sangat menyesal. Kau, semuanya sudah terlambat. Cheng Yu, aku tak akan membiarkanmu lolos. Aku tak akan membiarkan kalian semua lolos. Cheng Yu, kau memasukkan rekam medis secara ilegal merampas nyawa orang lain. Buktinya telah diserahkan ke polisi. Kau akan menghadapi pengadilan hukum. Rekam medis apa yang dipalsukan? Saudara Cheng Yu tidak seperti itu. Lepaskan dia. Xiaoxi, jangan khawatirkan aku. Kau harus hidup. Shen Nansu, ini semua salahku. Jangan sakit. Dia tidak bersalah. Bawa dia pergi. Tuan Shen, kumohon tolong Cheng Yu. Cheng Yu bukan orang seperti itu. Aku takkan menolong orang yang menyakiti istriku. Xuoxi, kau terlalu lama berpegang teguh pada sesuatu yang bukan milikmu. Cheng Yu pantas mati. Dan kau tak pantas hidup. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Sakit. Tuan Shen, tolong bebaskan aku. Sakit sekali. Sungguh sakit. Tuan Shen. Apa sakit? Saat Cheng Yu mengambil hati Xia Yu, pasti lebih sakit lagi. Jangan khawatir. Asal kau kembalikan hatinya, aku akan melepaskanmu. Tidak. Tidak. Ruang operasi. Lepaskan aku. Yu Yu, mereka mencuri hatimu. Aku sudah mengambilnya kembali untukmu. Yu Yuku. Seharusnya utuh. Tapi apa gunanya mendapatkannya kembali? Kau takkan pernah kembali. Kak Nansu, Kak.
Senangnya, aku masih hidup. Kau mau mati, aku bisa mengirimmu kembali ke rumah sakit kapan saja. Tidak, aku tidak mau. Xiuoxi, kau benar-benar mirip Xiaoyu. Sangat mirip. Hingga mengambil hatimu. Seperti aku sendiri yang membunuh Xiaoyu. The film was translated Sembuh dan and pergilah. narrated by Aku tak Media. ingin melihatmu lagi. Tuan Shen, tolong bebaskan Cheng Yu. Dia tidak akan. Cheng Yu sudah mengaku. Dia juga bilang itu tidak ada hubungannya denganmu. Jalani hidup yang kau inginkan. Kak dia mengaku. Pergi dari sini sekarang. Kalau tidak, aku takut aku akan menyesal. Rumah Shen Nansu. Kak, 哥哥， mulai 从 sekarang, 今以后， apa yang harus kulakukan? Kau pasti juga ingin aku melakukan ini. Kan? Dasar pembawa sial. Kalau bukan karena kau, bagaimana mungkin anakku menjadi pembunuh? Pergi, keluargaku tidak menerimamu. Halo, dia sudah pergi. Jangan khawatir. Selama pekerjaan selesai, kau akan mendapat imbalanmu. Adik kecil, tidak punya tempat tujuan ya? Pulanglah bersamaku. Ayo pergi. Aku harus kemana? Dunia begitu luas, tapi tak ada tempat untukku. Mungkin, seharusnya aku tidak bangun. Seharusnya aku tidak memegang hati Xiaoyu. Kalau bukan, karena aku, Cheng Yu tidak akan salah jalan. Tuan Shen tidak akan kehilangan cintanya. Ini semua salahku. Ini semua aku. Rumah Shen Nansu. Sebentar saja. Aku tahu aku pencuri. Tapi aku sangat rindu rumah. Tuan Shen, maafkan aku. Aku akan pergi sekarang. Tadi malam, kenapa kau tidur di depan rumahku? Aku tidak tahu. Aku hanya berkeliaran tanpa tujuan. Dan entah bagaimana sampai di sini. Lalu aku terlalu lelah dan tertidur di depan pintumu. Kau berani sekali tidur tepat di depan rumahku. Tuan Shen,
Kalau tidak ada lagi, aku akan pergi sekarang. Berhenti. Mulai hari ini, kau akan tinggal di sini. Kenapa? Tidak ada pertanyaan. Kau di sini. Juga sebagai penebusan dosa untuk saudaramu. Kau akan terus tinggal di kamar itu. Benarkah? Apa tidak apa-apa? Tapi kamar itu milik Monasia. Aku bilang tidak apa-apa, jadi tidak apa-apa. Duduk dan makanlah. Tuan Shen, terima kasih. Makan. Kasihan sekali. Biar ku bantu kau. Kalian berdua harus bersama utuh dan lengkap. Apa yang kau lakukan? Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya melihat mereka rusak dan ingin melihat apakah aku bisa memperbaikinya. Lihat, kedua figur tanah liat kecil ini kini utuh dan lengkap. Bukankah itu bagus? Kakak lihat, figur-figur tanah liat kecil itu kembali utuh. Bagus sekali. Apakah kau yang melakukannya? Tuan Shen, ada apa? Jawab aku. Aku. Aku tahu itu kau. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Tuan Shen, kau... Salah. Kau seharusnya memanggilku Kakak Nansu. Kakak Nansu. Aku di sini. Yoyuku. Kakak Nansu. Aku di sini. Yoyuku. Kenapa aku, tanpa pikir panjang, memanggil nama itu Kakak Nansu? Mungkinkah karena hati ini? Nona, Tuan memanggilmu untuk makan malam. Baiklah. Untuk tetap di sini, dia sengaja meniru Nona Xiaoyu untuk menipu Tuan. Tak tahu malu. Apa yang kau pikirkan? Aku tidak sengaja meniru siapapun. Aku tahu. Kau adalah Yoyuku. Makan steakmu. Tapi, aku tidak mau steak. Tidak. Kau mau? Kamu mau steak? Hati-hati. Kakak Nansu. Xiaoyu. Semua orang menyayangimu. Alangkah baiknya. Untuk tetap di sini, dia sengaja meniru Nona Xiaoyu untuk menipu Tuan. Tak tahu malu. Jangan pedulikan dia. Dia adalah Xiaoyu.
Selama dia Xiaoyu itu sudah cukup, Tuan Shen. Berita dari luar negeri mengatakan Xiaoyu menghilang dari rumah besar. Tanyakan di penjara. Beberapa tahun yang lalu, bagaimana Xiaoyu hidup di penjara? Sipir penjara, setelah mengetahui tentang hubunganmu dengan Xiaoyu di penjara menerima perlakuan istimewa, bahkan lebih nyaman daripada kehidupan orang biasa. Mengenai kehamilannya, dia sama sekali tidak hamil. Itu semua kebohongannya, kecuali leukemianya. Aku karena kebohongannya memaksa Xiaoyu hingga kematiannya. Aku begitu bodoh. Tuan Shen, selidiki. Pastikan kau menemukan Xiaoyu untukku. Kakak Nanshu, 哥哥， jangan bergerak. Berbaringlah saja seperti ini. Yu, maafkan aku. Halo, Nona Xiaoxi. Saya pengacara Cheng Yu. Mengenai kasus ini, ada beberapa detail yang ingin saya diskusikan dengan Anda secara langsung. Juga, Cheng Yu ingin bertemu denganmu. Benarkah? Bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Datanglah ke alamat yang kukirim padamu. Jangan beritahu siapapun, terutama Shen Nansu. Baiklah. Di mana Yu? Nona pergi pagi ini. Tuan Shen, kami telah menemukan Xiaoyu. Sinyal teleponnya menunjukkan dia berada di pegunungan tandus di sebelah barat kota. Kirim seseorang untuk mencarinya. Bawa dia kembali ke rumah besar segera. Tapi Tuan Shen, kami juga menemukan sinyal Nona ZHUXI di lokasi yang sama. Entahlah Tuan Shen. Kau akhirnya bangun. Siapa kau? Di mana aku? Aku? Siapa aku? Kau dan Jalang itu mencuri Nanshuku, dan kau berani bertanya, siapa aku? Kau Xiaoyu. Kau benar-benar mirip dengannya. Aku sungguh tidak mengerti. Kamu dan kamu. Kenapa kau harus memusuhiku? Kenapa mencuri Nanshuku? Sialan. Beginikah caramu merayu Nansu? Meskipun aku tak tahu apa yang terjadi di antara kalian bertiga dulu. Aku tahu sekarang. Kenapa kau kalah telak? Seseorang dengan pikiran kotor ditakdirkan kalah oleh cinta sejati. Kau ditakdirkan gagal. Xiaoyu, apa yang kau lakukan sekarang hanya akan membuatmu kalah lebih telak lagi. Apa yang membuatmu begitu sombong? Kau pikir aku tak melihatnya? Kau dan aku sama-sama menyedihkan. Tidak. Kau bahkan lebih menyedihkan daripada aku, karena cinta Nansu tak akan pernah diberikan kepada sekadar pengganti. Lepaskan aku, kau menjalani hidup yang begitu menyakitkan. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Nansu. Nansu benar-benar datang. Kau benar. Selama kau dan Xiaoyu masih ada, dia tak akan sepenuhnya menyerah. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Jangan mendekat. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Xiaoyu mati lagi. Dengan begini, dia akan sepenuhnya menjadi milikku. Yu. Xiaoyu, aku membencimu. Kau tampak begitu cantik. Aku tak ingin melihatmu lagi. Xiaoyu pingsan 3 tahun lalu, kau tak bisa menandingiku. Aku akan pergi. Xiaoyu, hiduplah. Xiaoyu, aku Xiaoyu. Operasi itu, akulah yang selamat. Sebenarnya akulah
The film was translated and narrated by M Media. Temukan dia untukku sekarang. Baiklah, pergilah ke sana. Tuan Shen, kami sudah mencari kemana-mana. Tidak ada tanda-tanda Nona Suo. Hanya ponsel ini. Cari. Cari lagi. Baik. Yu, aku tak akan melepaskanmu lagi. Sama sekali tidak. 6 tahun lalu. Sioxi seorang ahli bedah terkenal di negeri ini. Nona muda telah tiba. Maaf, aku terlambat. Ada sedikit kemacetan. Xiaoxi, Kak Cheng Yu, bagaimana? Aku sudah berperilaku baik di dalam dan menerima pengurangan hukuman. Tapi aku sungguh tak menyangka. Kaulah yang datang untuk membahas kolaborasi denganku. Semuanya sudah berlalu. Aku kembali ke sini sekarang untuk memulai hidup baru. Kak Cheng Yu, aku tak pernah benci kamu. Tidak pernah. Aku baik-baik saja sekarang. Kau juga. Dokter Xia Yu. Terima kasih. Tak kusangka bisa bertemu denganmu setelah sekian lama. Dan kau sekarang seorang ahli bedah saraf. Aku bekerja di rumah sakit itu sekarang. Aku yang bertanggung jawab atas impor peralatan medis kali ini. Itu tanggung jawabku. Aku hanya tak menyangka kalau kau, Kak Chen Yu, akan berada di bisnis peralatan medis. Lagi pula tangan-tanganku ini tak lagi layak memegang pisau bedah. Ceritakan tentang dirimu. Apa rencanamu selanjutnya? Yu. Benar-benar kau Yu. Tuan Shen, lama tak jumpa. Yu. Sudah lama sekali. Tidakkah kau seharusnya mentraktirku secangkir kopi? Maaf. Kak Cheng Yu dan aku masih ada yang perlu dibicarakan. Lain kali, Cheng Yu. Kak. Dunia memang sempit. Dokter Cheng, lama tak jumpa. Tuan Shen, kuharap kau baik-baik saja. Yu, karena kau sudah kembali, pulanglah bersamaku. Xiaoxi, ya Xiaoxi, bukan Yu-mu. Dan kita sedang membicarakan bisnis sekarang. Jika Tuan Shen kesini untuk bernostalgia, mari kita lakukan di lain hari. Xiaoxi, ayo pergi ke tempat lain. Tunggu. Setelah sekian tahun, kau tak pernah memikirkanku? Shen Nansu. Dia sudah mati. Kau dengar apa yang dikatakan Xiaoxi? Jika aku jadi kau, aku akan melepaskannya. Apa kau memotret plat nomorku? Tuan Shen, sudah lama sekali. Aku tak percaya kau belum menyadarinya. Dia Xiaoxi, bukan Xia Yu-mu. Aku harap mulai sekarang kau tak akan mengganggunya lagi. Kau masih menyukainya? Ya, aku menyukainya. Menyerahlah. Itu mustahil. Dia hanya milikku. Nansu, kau di mana? Aku di pintu masuk villa. Mereka tak akan mengizinkanku masuk tanpa perintahmu. Xia Wei, apa yang kau lakukan di rumahku? Lagi pula aku tunanganmu. Kita berdua tahu tentang pertunangan kita. Tak perlu menganggapnya terlalu serius. Aku ada urusan, aku tutup dulu. Tuan Shen, kita mau kemana? Kawasan perumahan Qingteng.
Kau sangat cocok untuk ini. Ayo pergi. The film Tuan, was Xia Wei translated ada di sini. and narrated by M Media. Nansu, aku merasa kurang enak badan. 身体不舒服。 Bisakah kau menemaniku ke rumah sakit? Aku sibuk. Aku ada urusan. Tapi, meskipun aku tak punya bukti, aku masih curiga. Kau terkait dengan penculikan 5 tahun lalu. Kau tak akan lolos. Menjadi Nyonya Shen hanyalah sebuah gelar. Jangan menyanjung diri sendiri. Halo, kau mau kemana? Lama tak jumpa. Ini bukan tempat untuk sandiwaramu, silakan pergi. Tapi aku kesini untuk berobat. Kau harus periksa ke dokter mata. Aku ahli saraf, aku tak bisa mengobati penyakit mata. Kau banyak berubah. Emosimu juga semakin buruk. Permainan pengganti. Berakhir 5 tahun lalu. Lihat baik-baik. Aku Shuo 11 sekarang. Bukan Xiaoyu. Kau ingin menjadi Shuoxi. Kalau begitu aku akan memanggilmu Shuoxi. Tapi kau tak bisa membodohiku selama 5 tahun terakhir. Aku telah memutar ulang ingatanmu dan ingatanku puluhan ribu kali. Siapa kau sebenarnya? Aku tahu lebih banyak daripada yang kau pikir. Tuan Shen, jika kau terus begini, aku akan memanggil polisi dan melaporkanmu atas pelecehan seksual. Silakan laporkan aku. Apa? Tunggu aku akan segera ke sana. Aku harus pergi. Lepaskan. Shuoxi, aku tak pernah berpikir untuk melepaskan NMO. Dan tak akan pernah. Aku tak peduli. Dia ternyata masih hidup. Kenapa? Seorang pengganti? Bagaimana mungkin dia? Apa yang terjadi? Aku menabrak seseorang saat menyeberang jalan. Lihat kuenya, seharusnya baik-baik saja. Jam berapa sekarang? Kau masih mengkhawatirkanku itu? Kenapa kau terburu-buru? Aku hanya ingin kau mencicipinya lebih cepat. Sungguh tak apa-apa. Lenganmu sedang tak nyaman sekarang. Aku akan menjagamu malam ini. Tunggu aku merapikan sedikit. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu. Kalau kau sakit, daftarlah. Jangan bertindak semaumu di tempatku, Shuoxi. Jalan tak tahu malu. Aku tak berhasil membunuhmu 3 tahun lalu. Dan kau berani kembali hidup, hah? Apa? Kau takut aku kembali? Kau sebenarnya untuk dia melakukan sejauh ini? Xia Wei, kau bunuh Xiaoyu. Dan sekarang kau ingin menjadi dia? Tak takut mimpi buruk. Diam. Kau ini apa? Pengganti, cadangan. Xia Wei, sudah berkaca belakangan ini, sekarang antara kau dan aku. Siapa yang mirip pengganti? Soal kau dan Shen Nansu, selesaikan dengannya. Jangan ribut di sini, tak perlu. Asal kau pergi. Dia sepenuhnya milikku. Bawa perempuanmu pergi. Ada apa ini, Nansu? Aku sakit sekali. Aku tahu, Nona Shuo dan Xiaoyu, hubungannya. Aku hanya ingin melihat keadaan Xiaoyu. Apakah dia baik-baik saja? Entah kenapa, begitu aku masuk dia memukul dan meneriakiku. Aku tak tahu. Apa salahku? Bawa wanitamu dan pergi. Aku tak punya waktu untuk menonton drama murahan ini. Kau mau kemana? Biar kuantar, bukan urusanmu. Bukankah kau yang menyuruhku menjemput perempuan milikku sendiri? Kau gila. Hei, Nansu. Sen Nansu, siapkan air mandi. Aku tanda tanya. Apa? Tak mau. Kalau tak mau pergi sana.
Sudah cukup merepotkan. Tanpamu, aku bisa tenang. Baiklah, aku pergi. Kau akan memandikannya. Tentu saja, tangannya luka tak boleh kena air. Harus ada yang membantu, aku yang akan memandikannya. Kalau begitu merepotkanmu, mandikan dia sampai bersih ya. The film was translated and narrated by M Media. Kau senang menggodaku. Tuan Shen telah memperhatikan malam ini. Kau tak puas kan? Tuan Shen, apa maksudmu? Sepertinya kau tak puas. Xiaoxi, haruskah kita mulai lagi? Beri aku kesempatan lagi. Dengan begitu, aku juga bisa menebus kesalahanku di masa lalu. Shen Nansu. Kau ingin menebus kesalahan? Pada siapa? Xia Yu kau gila. Tapi dia sudah mati. Xia Yu yang kau cintai, sudah tiada. Dan aku tak tertarik jadi pengganti siapapun. Kau. Kau bukan pengganti siapapun. Yang kuinginkan adalah kau. Coba dekati lagi. Shen Nansu, kau benar-benar ingin mulai lagi denganku? Mungkinkah? Ya mungkin, kita tak akan ikut campur urusan masing-masing. Aku bisa bertemu tunanganku, kau bisa bertemu kekasihmu, asal kau minta maaf. Bahkan dendam atas pembunuhan orang tuamu harus dilepaskan. Jika tunanganku butuh transplantasi sumsum tulang, kau harus dites tanpa ragu untuk kecocokan. Jika dia mati, kau harus jadi penggantinya dan tetap di sisiku. Oh ya, kita tak bisa menikah. Aku tak mencintaimu dan kau tak perlu mencintaiku juga. Cinta macam ini, apa kau butuh? Apa, kau tak mau? Kalau begitu berhentilah menggangguku. Tuan Shen, kau bisa pergi sekarang. Baiklah, aku mengerti.